Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Agak batuk sedikit ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat insyaallah melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Ekonomi Publik Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i, Pekanbaru Riau. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi terakhir kita. Semoga kita berharap akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang potensi daerah dan kearifan lokal di Indonesia. Karena yang kita tahu bahwasanya Indonesia sendiri memiliki banyak ragam suku, budaya, kepercayaan, agama, ras, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Bahkan pulaunya pun melebihi sekitar berapa puluh ribu pulau yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri terkenal dengan negara yang memiliki banyak budaya. Dari ujung Sabang sampai Merauke. Jelas pasti di dalamnya banyak potensi daerah di dalamnya, baik itu dari segi budaya, adat istiadat, percayaan, dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu yang disebut yang namanya dengan kearifan lokal atau local wisdom. Kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi pada masyarakat yang bersifat melekat pada karakter sebuah komunitas di suatu tempat, kemudian terakhir dari tempaan lingkungan secara turun-temurun sehingga menjadi tata nilai, menjadi kebiasaan, terus menjadi tradisi juga, terus menjadi budaya yang menjadi aturan dan kesepakatan. Kearifan lokal ini juga sebagai gagasan suatu komunitas
dipenuhi oleh nilai-nilai kebijaksanaan atau kearifan yang tertanam dan diikuti oleh setiap individu di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah lokal lokasi. Kemudian kearifan lokal juga sebagai suatu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi yang tercipta melalui proses pengalaman dan pemahaman atas keadaan lingkungan di suatu tempat, lalu diintegrasikan pada pola perilaku hidup dan kehidupan sehari-hari. Ini contoh ada contoh di negara di Turki kalau tidak salah, itu ada di pedalaman di pedesaan Turki ya. Mereka menggunakan ada yang namanya bahasa Siul, karena memang dari rumah satu ke rumah lain itu jaraknya cukup jauh karena perbukitan-perbukitan gitu ya, bentuknya perbukitan-perbukitan. Jadi mereka menerapkan ada yang namanya bahasa Siul. Bahasa Siul itu ya bersiul, tapi itu komunikasi mereka. Tapi tidak semua. Jadi bahasa Siul itu digunakan ketika orang yang jauh ingin mengatakan sesuatu ke orang yang jauh tersebut. Jadi sebelum adanya telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bertemu, mereka tetap pakai bahasa lokalnya. Bahasa Siulnya ini terjadi ketika kalau memang keadaan mendesak, sebagai isyarat saja lah, isyarat. Jadi nggak semua bahasa disiulkan gitu, hanya bahasa isyarat. Jadi semua orang bisa paham. Semakin berkembangnya zaman, ada HP dan sebagainya, bahasa siul ini pun yang di Turki, di pedalaman Turki ini hilang. Kemudian kearifan lokal juga merupakan ciri khas ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan belakangan ini kearifan lokal ini telah menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia. Hal ini karena di dalamnya terkandung nilai keramahan atas interaksi sosial masyarakat dan lingkungan, serta keunikan kehidupan sebuah komunitas yang menjadi pesona bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, baik di Indonesia maupun mancanegara. Sekarang yang kita tahu ya, kalau orang ingin berkreasi dan lain sebagainya, pasti opsinya ke tempat yang memang terpelosok-pelosok, ya di pinggir-pinggir kota ya kan jarang ada misalnya kayak seperti pantai, seperti hutan di tengah-tengah kota kan jarang. Pasti tujuannya ke tempat-tempat yang terpencil, yang wisata alamnya indah, yang bagus kan gitu. Jadi setiap orang pasti ada keinginan untuk rekreasi ke tempat-tempat pedesaan yang masih asri alamnya dan lain sebagainya. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan termaktub atau tertulis di dalamnya bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dari undang-undang ini pun kita bisa ngambil kesimpulan juga ya, bahwasanya negara juga sangat terbantu dengan adanya kearifan lokal yang ada di Indonesia ini ya. Karena memang tugas negara lah untuk menyiapkan pekerjaan, untuk menyediakan tenaga kerja dan lain sebagainya,
untuk meminimalisir yang namanya pengangguran. Qadarullah, negara malah dibantu dengan alam yang ada, dengan adat-adat atau budaya-budaya yang memang banyak di Indonesia, sehingga bisa menjadi kesempatan usaha untuk masyarakat lokal itu sendiri, yang bertujuan untuk mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di lokal, nasional maupun global. Jadi negara memang sangat-sangat terbantu dengan adanya kearifan lokal di setiap daerah yang ada di Indonesia ini, terutama untuk meminimalisir yang namanya pengangguran. Karena kembali ke ekonomi publik ya, ekonomi publik kan bagaimana caranya negara mengatur keuangan, pendapatan negara, pengeluaran negara, mengukur bagaimana meminimalisir yang namanya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dalam hal ini pun kehidupan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan segala bentuk kearifan lokalnya menjadi potensi pariwisata untuk dikembangkan sebagai salah satu dari banyak cara guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa sekaligus melestarikan lingkungan, tradisi, dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Selain untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar atau masyarakat desa tersebut, kearifan lokal ini juga berfungsi untuk melestarikan lingkungan, tradisi, dan kebudayaan. Jadi banyak itu yang budaya mana gitu kan, orang mana, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, pariwisata berkreasi ke suatu tempat yang memang belum pernah dikunjungi, sehingga banyak orang yang mengetahui, oh ternyata Indonesia ini banyak tradisi, banyak budaya yang memang belum kita jelajahi semuanya kan ya. Tradisinya orang ini seperti ini, tradisinya orang itu seperti itu kan ya. Mungkin banyak keheranan lah kita ketika kita mengetahui banyak tradisi yang ada di Indonesia. Oh seperti ini tradisinya ya, oh seperti itu tradisinya gitu. Oh budayanya seperti ini, di sini berbeda dengan budaya di sana. Kemudian pengembangan potensi wisata desa dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat yang bermegem di dalamnya sebagai salah satu daya tarik wisata desa harus pula diimbangi dengan perlindungan atas kearifan lokal itu sendiri oleh berbagai elemen kewarganegaraan dari dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya aktivitas wisata yang dapat mengubah perilaku sosial kehidupan dan lingkungan masyarakat desa yang bersahaja dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianutnya. Dari sini pun kita bisa mengetahui dengan banyaknya pariwisata yang datang ke suatu desa itu pun juga dapat mempengaruhi atau dapat mengubah perilaku sosial di kehidupan di lingkungan tersebut ya. Contohnya misalnya kayak di Bali misalnya, karena memang banyaknya orang-orang asing turis yang datang ke Bali, sehingga mewajibkan kepada pekerja-pekerja di Bali, contohnya seperti di hotel atau tukang ojek atau tukang becak sekalipun, mereka dapat berbahasa Inggris dengan baik. Karena memang mengubah perilaku. Dengan datangnya banyak turis di suatu tempat, sehingga
karena untuk komunikasi lebih agar lebih lancar gitu kan, otomatis karena memang sering dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara, kemudian dipaksa lah untuk bisa untuk berbahasa mereka kan, seperti itu. Kemudian sebagian besar kondisi geografis dan karakteristik pedesaan merupakan lingkungan yang masih alami dengan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Inilah yang menjadi daya tarik masyarakat perkotaan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Banyak ya, ternyata bukan hanya Bali saja yang banyak dikunjungi oleh turis-turis dari mancanegara ya. Bukan hanya Bali, memang banyak. Jogja juga banyak tuh. Jogja, bahkan di Sumatera Utara, di Danau Toba juga banyak juga ada bule-bule yang datang. Kecenderungan wisatawan untuk berkunjung ke desa tidak lepas dari daya tarik lingkungan pedesaan dengan alamnya yang masih asri serta penduduknya yang bersahaja. Kemudian gerakan untuk kembali pada suatu yang masih alami atau back to nature ini menjadi tren wisata belakangan ini, dapat dilakukan dengan melakukan perjalanan wisata alam dan dengan melihat serta merasakan kehidupan masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan sebagai masyarakat lokal yang bersahaja. Kemudian ada pengertian kearifan lokal. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos, dapat diartikan bahwa kearifan lokal didefinisikan sebuah pandangan hidup dan sistem pengetahuan serta beragam strategi hidup yang dapat diwujudkan dalam aktivitas yang dilaksanakan masyarakat lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Ya intinya di sini masyarakat lokal itu dapat memperbaiki ekonominya, kebutuhannya, memperbaiki pendapatannya ya melalui dengan kearifan lokal tersebut ya. Yang banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya sumber daya alam, adanya kebudayaan yang ada, kerajaan-kerajaan kan masih ada itu, seperti di apa namanya, di banyak ya kerajaan, contohnya kayak Siak itu kan termasuk juga itu. Jadi selain untuk menambah pengetahuan turisnya atau pariwisatawannya juga dapat memberikan feedback ke masyarakat setempat gitu. Kalau di sini Siak kan itu kerajaan Siak di Sumatera Utara itu ada apa itu namanya, kerajaan apa itu lupa lah, yang ada meriam buntungnya itu. Istana Maimun nggak salah, Istana Maimun. Kemudian menurut Said dalam Nasruddin, kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup, pengetahuan dan ilmu pengetahuan
dan berbagai upaya kehidupan yang diwujudkan dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai persoalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Intinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kembali lagi karena ekonomi publik. Menurut Marfai, kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, persepsi, perilaku, sikap, perilaku, dan respons suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya secara arif. Local wisdom atau kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan, pemahaman kolektif, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi penanggulangan suatu masalah kehidupan atau keputusan penyelesaian. Ini ada beberapa bentuk kearifan lokal. Tuhan sebentar. Bentuk-bentuk kearifan lokal sama ada nilai yang terkandung di dalam suatu masyarakat, ada norma, ada etika, kepercayaan, adat istiadat, ada alam, dan ada hukum adat dan aturan-aturan khusus. Ya, contoh-contoh bentuk-bentuk kearifan lokal yang bisa kita lihat di Indonesia ini ya. Ada pendapat lain yang mengklasifikasikan bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang pertama ada wujud nyata atau tangible, atau tidak berwujud, intangible. Yang nyata itu contohnya apa? Kayak tekstual. Kalau yang di Jawa itu kan ada tuh, ada aksara Jawa itu kan, tulis-tulis Jawa itu kamu anu kan, tulis-tulis Jawa. Ada bangunan atau arsitektual, benda cagar budaya atau tradisional, kuliner, itu termasuk yang kearifan lokal yang berwujud nyata. Kalau yang tidak berwujud contohnya seperti petuah, nyanyian, pantun, cerita, dan lain sebagainya. Selain bentuk kearifan lokal juga itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada sanggup bertahan terhadap budaya luar. Kemudian ciri-cirinya yang lain mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Jadi bukan budaya asli diintegrasikan budaya luar ya, tapi budaya luar dapat mengintegrasikan ke dalam budaya asli. Kemudian memiliki kemampuan mengendalikan, kemudian sanggup memberi petunjuk pada perkembangan budaya. Kalau menurut Haba, kearifan lokal ini memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. Pertama ada penanda identitas sebuah komunikasi. Ini ya, yang kita tahu bahasa di Indonesia sendiri banyak bahasa ya. Bahasa kesatuannya bahasa Indonesia ya, tapi bahasa daerahnya dari Aceh sampai Papua sana berapa ribu bahasa yang ada, kan seperti itu. Bahasa Jawa saja bisa terbagi-bagi berapa Jawa, ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar, kan gitu. Belum lagi bahasa-bahasa
aksaranya, kromo Injilnya, dan lain sebagainya. Kemudian elemen perkat atau dalam aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kebudayaan. Jadi menjadi elemen perkat ya. Kemudian unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Kemudian fungsi yang lain, warna kebersamaan sebuah komunitas menjadi warna dan sebuah komunitas. Kemudian fungsi lain akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, fungsinya sebagai mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir atau mengurangi bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Kemudian ada juga fungsi kearifan lokal menurut Mariani 2014 sebagai berikut. Pertama, ada berfungsi untuk konservasi alam atau dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, kemudian berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Ini menurut Mariani 2014. Kemudian apa saja potensi kearifan lokal di Indonesia? Jadi sangat banyak ya potensi kearifan lokal di Indonesia. Ini hanya beberapa. Pertama, ada kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Misalnya pada seni tekstil di Indonesia. Contohnya di masyarakat Jawa yang memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Batik ini pun di setiap daerah juga ada beda-beda ya, batik Jogja, batik Pekalongan, batik Solo. Kalau di Sumatera Utara tuh ada namanya kain ulos kan itu. Kain ulos. Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Dalam motif-motif batik itu tersebut berisi nasihat, harapan, dan doa. Kemudian kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kemudian kearifan lokal di Indonesia ini dalam mitos masyarakat terhadap pohon-pohon keramat yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia ya. Ini mitosnya kan seperti itu. Tanpa disadari, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam ternyata. Contohnya kayak larangan memotong pohon yang mitosnya akan ada apa segala macam kan gitu. Tapi di balik mitos itu ternyata secara logika sangat bermanfaat untuk keseimbangan alam. Sehingga orang pada tidak menebang pohon dan lain sebagainya. Atau hewan-hewan yang dianggap keramat juga turut menyumbang pelestarian hewan dari kepunahan. Kemudian kearifan lokal Indonesia dalam bidang pertanian, yang biasanya di Jawa ini, contohnya kayak pertanian nyabuk gunung di Jawa Tengah. Ini sistem pertaniannya agak beda gitu. Jelasnya juga anak kurang mengerti ya, karena memang belum pernah tahu bagaimana pertanian nyabuk di gunung itu atau mitra cai. Kemudian kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, sastra,
suku, contohnya kayak suku Melayu terkenal dengan seni sastranya dan sebagainya. Kemudian pengembangan potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Setelah kita akan mengetahui banyaknya potensi-potensi daerah di setiap daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokalnya masing-masing, budaya masing-masing, tradisi masing-masing, kultur masing-masing, otomatis dengan banyaknya kearifan lokal tersebut menjadi potensi daerah dengan kearifan lokal yang ada kan sebagai daya tarik wisata. Pengembangan potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata desa harus menitik beratkan pada kelestarian alam, lingkungan, budaya, serta kemanfaatannya terhadap masyarakat desa secara berkelanjutan, di mana objek daya tarik wisata berbasis kearifan lokal tersebut menjadi atraksi dan interaksi wisatawannya. Oleh karenanya, pembangunan dan pengelolaan pariwisata desa berbasis kearifan lokal itu harus berpijak pada kelokalan itu sendiri atau pariwisata berbasis masyarakat. Jadi seharusnya yang mengelola wisata tersebut ya penduduk lokal tersebut kan gitu. Contoh yang kemarin sempat viral juga tuh mas terkait dengan PON ya, PON Papua dia. Yang ikonnya siapa? Artis siapa? Istrinya Raffi Ahmad itu ya. Ikonnya beliau kan banyak yang pro kontra itu terkait dengan kenapa ikonnya bukan orang Papua kan gitu. Kenapa ikonnya bukan orang Papua? Jadi sempat pro kontra. Pendekatan ini difokuskan terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat bahwa masyarakat lokal mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal dari dampak yang ditimbulkan akibat pariwisata. Yang utama dilakukan dalam pembagian potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata desa adalah membangun sumber daya manusia masyarakat desa untuk pariwisata dan mengembangkan pasar pariwisata desa berbasis kearifan lokal. Jadi dapat dua di sini ya. Bisa kita membangkitkan potensi kearifan lokal ini sebagai daya tarik wisata desa dengan cara fungsinya untuk membangun sumber daya manusia masyarakat desa itu sendiri. Kemudian juga bisa mengembangkan pasar pariwisata desa berbasis kearifan lokal. Jadi kan banyak tuh kalau kita ke wisata-wisata ke pantai ada jualan-jualan kaos-kaos pantai ini, gelang-gelang, kemudian ya pernak-perniknya yang khas di daerah tersebut kan seperti itu. Jadi juga membuat pasar pariwisata desa kan. Dua hal ini menjadi utama karena pariwisata itu sendiri merupakan interaksi sosial yang saling mendukung dan saling menguntungkan di antara warga masyarakat lokal di objek daya tarik wisata dan objek-objek pendukung dengan para wisatawan. Wisata desa dengan segala bentuk kekayaan dan yang terkandung di dalamnya menitik beratkan pada keindahan akan semua potensi alam dengan pesona masyarakat yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal. Potensi wisata desa seharusnya juga dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik lingkungan dan menjaga pesona keindahan alam, pemilik sosial budaya dan kearifan lokal, serta pemilik keramah tamahan. Hal ini guna menjaga kearifan lokal yang telah menjadi nadi kehidupan berabad-abad silam agar tidak tercemari oleh budaya asing yang dibawa oleh wisatawan
yang dapat mengubah pesona kearifan lokal. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan. Jika mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya, mungkin langsung di grup WhatsApp saja ya. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Sebelum kita akhiri, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Inilah hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.